Oke, udah masuk berapa orang nih? 13 ya. Dua belas. Oke, sambil nunggu nanti ya, mungkin jaringan nih teman-teman kalian yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, sehat semuanya, sehat? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Yang belum hadir siapa aja nih? Ajis belum ya, belum hadir ya. Terus siapa lagi yang belum hadir? Hati. Hati ya. Oke, mungkin nanti ada kabar ya siapa yang belum hadir. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan berharap kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini kita lanjutkan daring ya, pembelajaran daring, kita masih daring dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai PTM ya, karena kemarin ada rapat di sekolah, mudah-mudahan nih ada instruksi bahwasanya daring ya, tatap muka untuk minggu depan, dan mungkin tatap muka minggu depan juga ini agak terbatas ya di shift ya. Ini sama sekarang juga ada shift ya, ini shift yang satu ya. Nanti di jam kedua kita akan shift yang kedua. Mungkin hanya beberapa orang ini, ada 13 ya, harusnya ada 15 ya. Ajis dan Ati ya belum masuk. Nah, untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Tata pimpin doa. Mana Tata, mana? Tata ada? Nah, ini. Tata mana Tata? Hadir. Tata coba pimpin doa dulu Tak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya dan bermanfaat ilmunya pada saat pembelajaran ini. Silakan Tak. Oke, baik teman-teman semuanya, minta perhatian. Sebelum kita mengawali belajar daring ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ini ya, kita masuk ke materi, dan untuk materi hari ini kita di senam lantai ya. Nah, ini sudah tampak ya, udah kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum. Kelihatan Pak. Ada. Kelihatan Pak. Ya, coba salah satu orang dibacakan ini untuk materinya, pengertian dari senam lantai. Saya minta Jajang untuk membacakan dulu. Ya. Siapa? Ya, silakan. 6 lantai loncat kangkang dan jongkok. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan gerakan di lantai dan menggunakan matras sebagai alasnya. Senam berasal dari kata geomestik yang dilakukan di ruang khusus dengan mendukung performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan gerak yang serasi.
Matras dalam senam lantai berfungsi sebagai alat bantu utama dalam mengurangi resiko terjadinya cedera. Hal ini karena gerakan senam lantai banyak bersentuhan dengan lantai, seperti berguling, melompat, hingga meloncat. Kecepatan dan gerak yang serasi. Oke ya, terima kasih Jang ya. Sudah Pak, siap. Nah, terima kasih. Nah, jadi ini ya pengertian senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan gerak di lantai dan menggunakan matras sebagai alasnya. Ini karena setelah pengalaman kalian juga di SD, di SMP ya. Jadi senam lantai itu selalu menggunakan matras karena ini berhubungan dengan lantai ya. Jadi kita ada alasnya matras supaya tidak terjadi cedera. Nah, ini untuk tujuan senam lantai ya. Coba siapa nih yang mau membacakan? Deti tolong bacakan Deti. Deti ada Deti? Mana Deti? Iya, Pak. Coba Deti bacakan Det. Hadir. Coba dibacakan Det. 1. Melatih kelenturan tubuh. 2. Memperkuat Kedengaran nggak? 2. Memperkuat otot bagian lengan perut. 3. Membakar lemak, latih fokus. 5. Meningkatkan kekuatan jantung dan sirkulasi darah lancar. 6. Melatih kekuatan dan keseimbangan fisik. Sudah, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Nah ini ya, tujuan dari senam itu melatih kelincahan tubuh, memperkuat otot, bagian lengan, paha, punggung, pinggang ya, kaki, dada dan perut, ya, membakar lemak tubuh, melatih fokus, dengan jantung, terus melatih kekuatan dan keseimbangan fisik ya. Jadi ini memang hakikatnya sama ya di olahraga, semuanya terkait dengan tujuan seperti ini ya. Terus yang berikutnya nih yang ke bawahnya, tolong Indriani, mana Indriani? Indriani hadir? Ada Indriani? Hadir, Pak. Coba dibacakan ke bawahnya Indriani. Ada senam lantai juga. Di kita. Coba Indriani bacakan ya tuh. Bisa nggak? Senam lantai. Bisa, Pak. Yo, coba bacakan. Senam lantai juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Manfaat senam lantai secara fisik untuk mengembangkan komponen kebugaran fisik dan kemampuan gerak. Senam lantai terdiri dari berbagai pola gerak untuk melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan tubuh. Manfaat senam lantai secara mental adalah melatih kemampuan berpikir secara cepat dan analitik melalui pemecahan masalah. Pergerakan beberapa jenis gerakan senam yang menuntut keberanian dan pertimbangan yang baik dan cepat, seperti flik-flak, salto, dan kontra salto, lompat dan guling di atas peti lompat. Dah, Pak. Ya, terima kasih ya. Nah ini ya, untuk manfaat dari senam lantai ya, ini mengembangkan kebugaran fisik ya dan kemampuan gerak. Ini karena koordinasi gerak di senam lantai itu sangat kompleks sekali ya, dari kekuatan otot, kekuatan kelenturan, terus koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan tubuh ini di senam lantai komplit ya. Dan memang untuk senam lantai
Ini berpikir secara cepat dan analitik, apalagi dengan gerakan-gerakan yang bisa menuntut keberanian dan pertimbangan ya. Seperti ini pliklak ya atau salto ya. Kalian tahu gerakan pliklak atau salto? Tahu nggak? Tahu Pak, kalau salto Pak. Tahu ya? Sudah pernah Tahu, coba Pak. belum? Sudah Pak, kalau salto. Sudah. Nah, bisa nggak untuk salto? Ya kayak loncat tapi kaki di atas Pak. Oh gitu ya. Nah ini ya. Baik. Untuk selanjutnya kita ke materi ya. Ini yang pertama itu di loncat kangkang. Ya. Ini loncat kangkang. Siapa yang membacakan? Agus? Hadir Agus? Agus Maulana. Hadir Pak. Coba bacakan Gus. Untuk loncat kangkang. Baik Pak. Loncat kangkang. Menurut KBBI, lompat kangkang adalah lompatan dengan kedua kaki terbuka. Gerakan tersebut dikenal dalam olahraga senam lantai. Gerakan tersebut dilakukan dengan lompatan dengan posisi panggul ditekuk. Kaki terbuka lebar tanpa meluruskan badan. Gerakan ini dikenal sebagai salah satu gerakan dalam senam lantai. Senam lantai atau floor exercise merupakan olahraga kebugaran yang dilakukan di lantai. Kegiatan ini membutuhkan alat bantu yaitu matras dan peti lompat. Namun, saat latihan juga bisa digantikan oleh rekan. Rekan diminta memposisikan badan dengan membungkuk. Udah Pak? Ya, terima kasih Gus. Nah ini Sama-sama ya. Pak. Nah ini langkah-langkah untuk melakukan loncat kangkang ya. Lihat ini ada gambar di sini. Mungkin tadi disebutkan juga ya. Pada saat nanti kalian di rumah ya. Bisa dengan teman ya kalau dekat ya. Dengan teman saling bantu untuk latihannya. Dan kalaupun tidak ada teman dengan kakak atau saudara ya. Yang bisa membantu. Dan hati-hati ini dalam proses pergerakannya ya. Pemanasan ya, stretching yang baik ya. Ini lihat ya, langkah-langkah melakukan loncat kangkang. Loncat kangkang ya. Bisa di ini kan, dibacakan sama siapa nih? Selanjutnya. Saya Pak. Siapa Jerry? Jadi Pak. Ya, boleh Jer. Langkah-langkah melakukan loncat kangkang. 1. Posisi badan sebelum melakukan awalan lompat kangkang adalah berdiri tegak menghadap peti lompat. 2. Pandangan selalu fokus kepada peti lompat. 3. Lakukan awalan dengan lari secepat mungkin dan posisi condong ke depan. 4. Perhitungkan langkah dari titik awalan berlari hingga peti lompat untuk bersiap melakukan lompatan. 5. Saat melompat, luruskan kedua tangan dan sentuh peti lompat. Pastikan pegangannya kuat, serta arahkan seluruh jari menghadap ke depan. 6. Tumpuan saat melakukan gerakan lompat peti adalah kedua tangan dan posisi kaki melayang di udara. 7. Tetap arahkan fokus pandangan ke depan untuk bersiap melakukan pendaratan. 8. Lakukan pendaratan dengan posisi lutut tertekuk serta kedua tangan lurus ke atas. Sudah Pak? Ya, terima kasih Jer ya. Jadi ini ya, lihat langkah-langkahnya ya. Yang pertama posisi badan sebelum melakukan awalan ya. Jadi berdiri tegak ya. Dan yang kedua, pandangan selalu fokus ke depan ya. Jadi kita melihat fokus arah peti lompat di sana. Nah, yang ketiga, ini sebelum melakukan lompatan, kalian harus cek map dulu ya. Berapa langkah kalian untuk melakukan loncatan ya atau lari ya. Jadi nanti dihitung dulu ya. Ini contoh untuk gerakan-gerakannya, lihat di gambar. Ini loncat kangkang ya. Jadi tangannya bertumpu ya. Nah, ini Bapak akan ini coba diperhatikan ya. Ada video tadi langkah-langkahnya untuk loncat kangkang. Ini mudah-mudahan nih Bapak masih bisa ya. Kemarin Bapak coba untuk ini. Baik, ini Bapak akan menjelaskan tentang loncat kangkang ya.
mulai dari awalan dengan berlari cepat, dan nanti kaki menolak, dan untuk tumpuannya itu dengan lengan di atas peti ya. Kemudian terakhirnya fase-fase pada saat loncat kangkang dan loncat jongkok itu yang pertama awalan, yang kedua tolakan, dan yang ketiga itu tumpuan di atas peti, dan terakhir pendaratan. Nah ini ya untuk penentuan titik awalan sampai titik tolak ini kalian berjalan dulu dari peti ya mengarah ke titik awalan supaya nanti pada saat loncat kalian tidak ragu-ragu pada saat loncat ya. Jangan terlalu dekat atau terlalu jauh terhadap peti ya. Nah sebelum melakukan gerakan ini ada penentuan titik awalan sampai titik tolakan. Jadi nanti kalian kalau belajar tuh belajar untuk menghitung langkah kaki ya dari yang dekat dengan peti loncat ya supaya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah ini langkahnya yaitu ada loncatnya juga ya. Dan kita percobaan ya seperti itu. Ya sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih ada? Ada Pak? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sana? Ada Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Siapa ini? Untuk Agus ya? untuk kaki kan dilebarkan itu Kak. Itu Ya. Pak. Jadi lebarnya itu lurus atau cuman ngelewati kangkangnya doang Pak? Ya, sebetulnya Atau tadi peti, maaf Pak. ya, untuk loncat kangkang ini kaki itu lurus ya, dilebarkan ya. Jadi pada saat kalian pemanasan nanti stretching, coba diregangkan dulu otot-otot tungkai ya, otot-otot pahanya supaya nanti tidak timbul cedera atau kaget pada saat melakukan. Jadi ini untuk melakukan loncat kangkang itu kakinya dibuka. Ini kita ulangi ya. Coba dilihat. Coba dilihat. Baik, ini Bapak akan menjelaskan tentang loncat kangkang ya. Jadi sebisa mungkin kalian lurus kakinya. Kalau dilipat nanti akan kena ke peti dan itu bahaya juga ya. Nanti bisa kena ke peti, bisa jatuh, bisa menimbulkan cedera. Nah ini ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melakukan loncat kangkang. Ini yang pertama kecepatan lari yang kurang maksimal sehingga lompatan tidak maksimal. Nah, sengaja tadi ya di depan di langkah-langkah loncat kangkang itu larinya cepat ya. Cepat supaya menghasilkan tolakan juga ya. Nanti kalau lambat ya karena ini ada rintangan ini peti ya. Peti di sini harus dilewati dengan kekuatan tolakan yang maksimal dan dibantu dengan tumpuan lengan, tumpuan tangan tadi ke atas peti ya. Nah, ini yang kedua ketika melakukan tolakan, tungkai kaki kurang terangkat. Nah, tadi yang seperti ditanyakan sama Agus, ini tungkai kakinya diangkat lurus, jangan bengkok. Karena ini peti lompatnya juga agak lebar ya. Jangan sampai nanti kakinya terkena ke peti ya. Terus yang ketiga ini kepala dan badan tidak terangkat ketika tangan menyentuh peti lompat. Nah, ini ya harus ada keberanian juga pada saat nanti loncat. Kalian nanti mencoba di rumah ya. Mungkin dengan teman kalian dan saya yakin ketika di SD, di SMP juga sudah pernah mencoba ya. Dengan teman membungkuk, salah satu teman membungkuk dan kita meloncat, tapi hati-hati ya. Jangan terlalu keras bertumpunya ke teman, kasihan. Kasihan nanti punggungnya sakit. Terus yang terakhir nih tumpuan tangan ketika menyentuh peti lompat kurang kuat. Nah, ini juga nih harus diperhatikan ya.
Karena ini tumpuan tangan menopang seluruh badan kita pada saat loncat. Jadi kalau tidak kuat, ini bahaya nih ya, akan terjadi cedera. Jadi Bapak harapkan nanti sebelum melakukan loncatan kalian pemanasan dulu yang baik ya, stretching. Nah itu untuk kesalahan yang terjadi ya. Terima kasih Agus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Cukup, Pak. Cukup? Sudah paham nih untuk loncat kangkang? Sudah, Pak. Nah ya. Paham, Pak. Nah sekarang ke loncat jongkok ya. Loncat jongkok. Tolong dibacakan. Siapa yang mau baca? Siapa? Saya, Pak. Pian, Pak. Ya? Saya, Pak. Ya boleh, silakan. Loncat jongkok. Loncat jongkok adalah salah satu bagian dari senam yaitu jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok. Pada saat melewati peti lompat atau dengan kata lain lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. Ini loncat jongkok atau lompat jongkok yang sama sebetulnya ya. Tahapannya dengan yang tadi di loncat kangkang ya. Karena yang membedakan gerakan kaki ya. Ini yang membedakan gerakan kaki. Ini mohon maaf di mute dulu nih. Ini siapa? Perhatikan dulu ya. Perbedaannya hanya di gerakan kaki ya. Kangkang dan jongkok. Jadi ketika jongkok loncatannya ini kaki dilipat ya. Dilipat ke depan ya. Nah ini yang contoh yang kedua nih. Jadi kakinya itu di antara dua tangan. Jadi dua tangannya di samping ya. Jadi nanti kakinya berada di dalam kedua belah tangan. Ini ada ya, coba dilihat. Nah ini loncat sama ya pada saat pendaratan juga. Ini kakinya harus ngeper ya. Nah untuk langkah-langkah melakukan loncat jongkok, coba dilihat ya. Desri ada Desri? Ada, Pak. Coba Des, dibaca Des. Iya, Pak. Suaranya terlalu keras. Langkah-langkah melakukan loncat jongkok. Awalan dimulai dengan berlari cepat, badan agak condong ke depan. Tolakan dilakukan dengan menggunakan kedua kaki di atas papan tolakan. Pada saat melakukan tolakan, kedua kaki rapat. Pegang peti lompat dengan kedua tangan sedikit bengkok. Tahan kedua tangan di atas peti lompat dengan kecenderungan kedua bahu maju ke depan ketika kedua tangan menolak. Kedua lutut segera ditarik ke dada sehingga posisi kaki jongkok saat berada di atas ujung peti. Kedua tungkai diluruskan, handaratan dilakukan dengan ujung kaki, lalu seluruh kaki saat ujung kaki menyentuh tanah, lutut mengeper, dan kedua lengan diangkat atau direntangkan ke atas, pandangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Des. Nah ini ya, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasannya untuk loncat jongkok ini sama persis dengan loncat kangkang, yang hanya membedakan di sini ya. Tadi kedua lutut segera ditarik ke dada ya. Kalau tadi pertanyaan dari Agus itu kaki yang loncat kangkang itu dibuka ya ke samping. Kalau ini dikenakan ke dada, dilipat ke dada ya. Kita lihat ya. Ini aja yang tadi ya.
Nah, kelihatan ya? Ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Kita coba lagi. Lihat nanti secara keseluruhan ada. Baik, dekat. Nah, di atas peti dan tumpuan. Di atas peti. Nah, ini ya untuk loncat jongkok kayaknya ya. Oh, masih loncat kangkang ini. Jangan lurus ya, itu akan melipat sebenarnya. Sama pastinya ada awalan, ada tolakan, ada tumpuan di atas peti, dan ada penolakan. Hanya yang membedakan itu adalah gerakan kaki. Nah, itu ya. Pastinya yang tadi loncat kangkang itu dibuka selebar-lebarnya. Untuk yang loncat jongkok ini seperti halnya jongkok ya. Udah ya, jelas? Jelas, Pak. Jelas kelihatan ya. Ada ya perbedaan ya. Jadi lututnya dikenakan ke dada, ya, dilipat. Nah, di dalam dua belah lengan. Oke ya. Sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Jari, Pak, Jari. Oh iya, boleh Jer. Gini, Pak. Itu kan tadi buat ngelakuin gerakan-gerakan kayak gitu, perlu pemanasan dulu gak, Pak? Iya harus. Tadi kan lo katakan bahwasanya ini memerlukan pemanasan yang bagus ya. Karena ini terkait dengan loncat. Dengan loncat ya. Ini kan tadi ada ya kelentukan ya, kelenturan. Jadi kalian harus dilenturkan dulu otot-ototnya supaya tidak terjadi cedera. Ya. Jadi Bapak harapkan nanti sama semua cabang olahraga pun memerlukan pemanasan, stretching, apalagi ini ya melewati rintangan seperti loncat ya. Nah, ini ya langkah-langkah udah ya tadi ya langkah ya. Nah, ini kesalahan. Sama kesalahan juga ya. Kurang kuat kedua tungkai. Nah, ini kalau kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat menolak ya, tumpuan pada saat lengan ke peti lompat, ini bahaya nih, nanti nyangkut ya, tersangkut kakinya di peti lompat. Jadi harus stretchingnya ini benar-benar ya, belajar loncat-loncat nanti ya. Kalau loncat kangkang untuk pemanasannya ya, Anda loncat-loncat nanti kakinya dibuka. Sambil loncat kaki di atas dibuka. Terus ini pada saat loncat jongkok pemanasannya kaki di loncat, pada saat loncat ini kaki dilipat ke dada ya. Mungkin paham ya dengan gerakan-gerakan itu. Siapa? Makasih. Ya, makasih ya. Nanti insya Allah lah mudah-mudahan kita berdoa saja kita bisa minggu depan melakukan tatap muka dan kita bisa praktek ya. Mudah-mudahan juga nih pandemi cepat selesai, cepat habis. Amin. Nah, Amin. bisa tatap muka belajar seperti Amin. biasa ya. Mungkin ada lagi dari yang lain? Ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Cukup. Cukup? Nah ini ya, kita ulangi ya, secara keseluruhan ya. Mohon disimak. Kalaupun Baik, nanti ada pertanyaan. Ini Bapak akan menjelaskan tentang loncat kangkang ya. Mulai dari awalan dengan lari cepat dan nanti kaki menolak, dan untuk tumpuannya itu dengan lengan di atas peti ya. Kemudian fase-fase pada saat loncat kangkang dan loncat jongkok itu yang pertama awalan, yang kedua tolakan,
Dan yang ketiga itu tumpuan di atas peti. Dan terakhir pendaratan. Nah, sebelum melakukan pencegahan, ini ada penentuan titik awalan sampai titik tolakan. Jadi nanti kalian kalau di rumah tuh belajar untuk menghitung langkah kaki ya, dari yang dekat dengan peti loncat ya, supaya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah, ini langkahnya yaitu ada loncatnya juga. Dan kita percobaan ya seperti itu. Nah, perhatikan lagi. Ini ditolakan ya. Nah, tolakan kaki itu kaki dua-duanya berbarengan untuk menolak ya. Nah, kaki dirapatkan lalu dibuka ya tangannya, atau itu yang disebut loncat kangkang. Kita ulangi lagi. Nah, ini tumpuan lengan yang di atas peti dan gerakan kaki. Jadi diayunkan lengannya dari tumpuan di atas peti untuk melewati peti loncat itu, dan kaki dibuka selebar-lebarnya. Nah, untuk pendaratan juga sama. Ini supaya tidak timbul cedera. Lutut itu diayunkan atau ngeper ya. Nah, ngeper dengan kedua lengan dikedepankan. Nah, ini contoh untuk perempuan ya. Nah, seperti ini. Nanti boleh perempuan, siswa putri yang ragu-ragu untuk melakukannya ya. Bisa dibantu dengan temannya ya, dari awalan, tolakan, tumpuan di atas peti, dan nanti di pendaratan seperti apa untuk lututnya. Jangan lurus ya, itu akan membuat cedera nanti pas pendaratan itu. Nah, ini berikut untuk loncat jongkok, sama fasenya ada awalan, ada tolakan, ada tumpuan di atas peti, dan ada pendaratan halnya. Membedakan itu adalah gerakan kaki. Gerakan kakinya yang tadi loncat kangkang itu dibuka selebar-lebarnya, untuk yang loncat jongkok ini seperti halnya Oke, itu ya. Cukup ya. Mungkin ini jaringan juga nih. Masih ada nih, masih hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Setelah melihat video tersebut ya, ada yang mau ditanyakan? Hadir, Pak. Masih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Pak. Soalnya ini, Pak. Oh iya, ngelag juga ya. Nah, ini mohon pengertiannya ya. Karena memang jaringan ini bukan keinginan kita ya. Mudah-mudahan ini, tapi alhamdulillah kita lancar hari ini. Dan tadi ya materi-materi tersebut mohon dipahami, dicermati ya untuk pengetahuan kita, dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diisi LKPD ya. Tugas-tugas nanti saya share ya, Bapak share di Google Classroom ya untuk tugasnya, dan mungkin nanti ada tugas gerak juga ya, tugas melakukan gerak seperti yang tadi dilakukan ya, untuk loncatan kangkang dan loncat jongkok ya. Nanti kirim videonya di Google Classroom ya. Saya Bapak kasih waktu. Baik, Pak, baik. Bapak kasih waktu 2 hari ya. Sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat. Nanti hari Sabtu bisa dikirimkan, atau yang lebih cepat lebih baik ya. Sore pun Bapak terima ya. Bapak terima tugasnya itu lebih cepat lebih baik ya. Mungkin nanti sore hari sebelum kamu bisa melakukan
kegiatan tersebut ya. Nanti habis ini nyambung ke pelajaran lain, jangan mengganggu pelajaran yang lain ya. Jadi Bapak harapkan nanti sore ketika olahraga ya, mau ke lapang bola voli ataupun di sepak bola, nanti dengan teman atau saudara atau siapa aja bisa melakukannya. Nanti tugas-tugasnya dilihat di Google Classroom juga ya. Baik, lagi pertanyaan cukup? Kalau cukup, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Kita berdoa lagi. Mana Tata tadi ketua kelasnya ya? Tata pimpin lagi doa untuk penutup ya. Setelah selesai belajar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Tata mana Tata? Tata masih hadir? Atau siapa aja? Jerry aja, Jerry. Jerry pimpin doa ya. Baik, baik Pak. Alangkah baiknya Oke, mohon maaf ya. Tadi terpental Bapak sinyalnya, jaringannya. Jadi tolong diulangi. ya Pak, siap Pak, siap. Ulangi doanya ya, penutup ya. Mohon maaf tadi terpental jaringan Bapak juga. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Pak, sudah. Nah, untuk hari ini pembelajaran Pinjas telah selesai dan Bapak harapkan ingatkan ya tugas tolong dikerjakan dan tetap ya selalu jaga kesehatan ya, makan teratur, istirahat teratur ya. Olahraga juga teratur ya, karena dengan olahraga penyakit kabur ya. Gitu ya. SMK bisa ya. Jadi apapun semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.